Jadi orientasi pesawat itu kan nanti meliputi adanya attitude dan heading. Nah, attitude dan heading itu nanti dapat ditentukan menggunakan beberapa sensor. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar bagaimana menentukan attitude dan heading itu menggunakan giroskop. Giroskop itu nanti mengeluarkan data kecepatan sudut. Nah, dari kecepatan sudut diintegralkan, ya, diintegralkan berarti kan ada data kecepatan sudut untuk T sebelumnya, T sekarang itu diintegralkan. Nah, nanti akan menghasilkan sudut sekarang ini. Nah, karena perhitungan dari giroskop itu melibatkan sudut-sudut sebelumnya, maka seakan-akan kan ini merupakan suatu perambatan dari sudut pertama, kedua, ketiga sampai sudut yang T saat ini. Maka sering disebut dengan propagasi. Jadi perhitungan menggunakan giroskop untuk menghitung sudut dari kecepatan sudut sering disebut dengan propagasi. Atau sering disebut juga menggunakan integral. Nah, kemarin sudah kita bahas seperti itu. Dan giroskop itu nanti memang tidak bisa menentukan sudut, tapi dia hanya bisa memprediksi sudut sekarang berdasarkan sudut sebelumnya. Sudut untuk pertama kali itu harus ditentukan dan tidak menggunakan giroskop juga. Nanti harus menggunakan cara lain. Nah, kalau nanti pesawat itu memang kondisinya dari keadaan diam baru take off, nah diam itu harus tahu dulu sudutnya itu berapa. Nah, nanti baru saat dia take off, kemudian dia melakukan manuver, entah itu roll atau pitch atau mungkin gerakan yaw, nanti dia baru dihitung menggunakan giroskop sudutnya itu berapa saat ini, menggunakan acuan sudut yang di awal tadi itu. Nah, kalau kita menggunakan atau menghitung sudut menggunakan giroskop, nah berarti adanya galat atau draw pada giroskop itu nanti akan mempengaruhi perhitungan sudut yang kita kerjakan saat ini. Karena memang perhitungan sudut sekarang itu kan dari sudut sebelumnya terus gitu ya. Nah, kalau nanti ada galat atau draw, nanti draw-nya itu nanti akan terakumulasi. Nah, itulah karakter menghitung sudut menggunakan giroskop itu seperti itu. Nah, sudut sekarang itu biasanya hanya dapat diprediksi kalau menggunakan giroskop. Tidak dapat kita tentukan eksaknya itu berapa. Nah, berarti kita hanya bisa melakukan prediksi. Nah, kalau mau eksak, mau benar-benar sudutnya itu dihitung atau mungkin diukur, nah itu bisa kita mengukur ya. Saat pesawatnya itu rollnya itu nanti sudutnya berapa. Mungkin kalau pesawatnya diam bisa kalau di darat bisa kita ukur menggunakan busur derajat ya. Di darat pada saat pesawatnya diam, rollnya 0 mungkin, pitch-nya 0, tapi nanti ada yaw-nya. Yaw-nya itu nanti kita ukur bisa. Tapi itu kalau bendanya diam. Nah, kalau bendanya bergerak dan di udara lagi, nah itu kan susah kita menghitung menggunakan busur derajat juga tidak akan memungkinkan. Nah, agar nanti dapat kita menghitung sudut, nah nanti ada alternatif lain yaitu menggunakan sensor akselerometer dan nanti juga menggunakan sensor magnetometer. Nah, ini kemarin ini kita ulangi sebentar tentang attitude. Itu merupakan orientasi relatif terhadap bidang horizontal, ada roll, ada pitch, kemudian heading itu nanti penyimpangan terhadap arah utara ini ya. Nah, itu kesepakatan istilahnya itu seperti itu kesepakatan. Nah, kemudian di sini, ini kita lihat ini. Ini merupakan salah satu gerakan pitch. Ini gerakan pitch dari pesawat. Nah, sekarang kalau pesawat itu miring seperti ini sudut pitch-nya, sudut di sini dengan sudut di sini itu sama ya. Ini menggunakan theta, itu sama. Nah, sensor itu nanti diletakkan di sini ya, di center of gravity ini. Ini nanti sumbu sensor untuk sumbu X mestinya sejajar dengan nose-nya pesawat. Nah, ini ke depan seperti ini ya. Nah, sehingga nanti untuk sumbu X-nya. Untuk sumbu Y-nya berarti nanti tegak lurus dengan ini. Untuk sumbu Z-nya ya berarti tegak lurus ke bawah ke sini. Nah, kalau pesawatnya miring seperti ini, ya, kalau pesawatnya miring seperti ini ya ada sudut pitch-nya.
Nah, maka di sini untuk sumbu X, ya berarti sudah miring seperti ini ya. Sumbu Y, nah mungkin masih sejajar dengan horizontal. Sumbu Z juga tidak mengarah ke bumi, tidak tepat mengarah ke bumi, tapi ada kemiringan sebesar theta. Nah, di sini kalau kita lihat di sini segala sesuatu itu kan nanti akan mengalami gravitasi bumi ya, karena gaya tarik gravitasi bumi. Nah, gravitasi bumi itu nanti akan menuju ke pusat bumi. Nah, nanti kemiringan benda terhadap arah gravitasi bumi itu dapat kita manfaatkan untuk menghitung sudut pitch dan roll. Nah, sehingga dalam kondisi benda itu bergerak, ya, dalam kondisi benda itu bergerak, entah itu di darat atau di udara, kita tidak harus repot-repot untuk mengukur misalnya dengan unsur derajat gitu ya, tidak perlu, tapi kita nanti cukup menggunakan ini gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi ini dapat dipastikan selalu ke bawah arahnya. Ya mungkin ada beberapa tempat yang mengalami sedikit penyimpangan, tapi itu sangat sangat kecil penyimpangannya. Nah ini yang biru ini merupakan arah dari gravitasi bumi atau G. Nah kemudian yang kuning itu merupakan sumbu Z. Yang sumbu Z ini nanti kalau dalam kondisi benar-benar horizontal dia akan searah dengan gravitasi. Tetapi nanti kalau karena ini miring, nah maka sumbu Z ini akan merasakan gaya gravitasi ini akan berbeda dengan yang semestinya di sini. Nah ini yang akselerasi sumbu Z itu yang kuning ini. Nah sekarang Z ini kan tegak lurus dengan X ini ya, dengan sumbu X di sini ini sumbu X, ini sumbu Z, ini kan tegak lurus. Dan sudut di sini sama dengan sudut di sini. Nah sehingga kalau kita menghitung sudut pitch, kita juga bisa menggunakan perhitungan sudut di sini, theta di sini. Nah, theta di sini bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita bisa menggunakan trigonometri. Ya, trigonometri. Ya ini jadi nanti elektro itu nanti juga banyak berkaitan dengan bidang-bidang fisika ya, karena elektro itu kan memang ilmu pengembangan dari ilmu fisiknya. Nah ini, bagaimana dari trigonometri kita menentukan theta ini? Ya, theta sama dengan arcus cosinus ya, atau anti cosinus AZ per G ini kan. Ini kan di sini tegak lurus, di sini G-nya itu sisi miringnya, ini kan sisi yang horizontal ini kan, kalau segitiga siku-siku ini ya. Nah ini cukup menggunakan arcus AZ ini ya, AZ per G. G-nya harus diketahui dulu G-nya. Nah, makanya nanti kalau pesawat nanti mestinya nanti harus tahu dulu nanti G-nya itu berapa. Dan G itu nanti kenyataannya kan tidak akan sama di semua tempat. Nah, nanti memang ada algoritma khusus nanti yang digunakan untuk menentukan G. Jadi G pada saat di darat, G saat terbang pada ketinggian tertentu 30.000 feet gitu ya, itu akan berbeda. Nanti ada algoritma untuk menentukan G. Nah, nanti silakan, mungkin ada beberapa penelitian atau tugas akhir yang nanti akan mengarah ke sana, nanti bisa nanti ada algoritmanya nanti. Nah, atau theta ini dapat ditentukan dari AX juga bisa. Nah, berarti nanti kita tinggal data mana yang mau digunakan untuk menentukan theta. Percepatan untuk sumbu Z atau percepatan untuk sumbu X. Nah, itu dua-duanya bisa nanti digunakan. Nah, itu. Nah, oke. Nah, berarti kita bisa menentukan pitch itu dari beberapa sumbu. Sumbu X juga bisa, sumbu Y juga bisa. Sumbu X dengan G juga bisa, sumbu Z dengan G juga bisa. Jadi kita bisa menentukan pitch itu dari satu sumbu dengan G, sumbu X atau sumbu Z dengan G, itu juga bisa. Atau kalau mau tidak melibatkan G bagaimana? Ya kita bisa juga tidak melibatkan G. Kalau kita melihat dari sudut ini kan kita kalau tidak melibatkan G juga bisa. Sudut theta ini dapat dihitung menggunakan
Apa kalau tidak menggunakan G berarti menggunakan tangen ya. Ya, tangen dari ini AX kemudian AZ itu juga bisa ketemu nanti sudutnya. Nah ini berarti nanti theta dapat dihitung dari arcus tangen AX per AZ. Nah, itu. Nah, jadi ada beberapa macam nanti untuk menentukan sudut pitch ya. Nah, kemudian untuk sudut roll nanti hampir sama caranya. Seperti itu, kita juga bisa menggunakan satu sumbu, sumbu Y dengan G juga bisa, atau mungkin Y dengan Z nanti juga bisa. Nah, tetapi di sini menentukan suatu sudut pitch atau roll hanya menggunakan satu sumbu dengan G atau menggunakan dua sumbu itu tidak disarankan. Kenapa? Karena nanti kadang-kadang sudut roll dan pitch itu nanti dapat berlangsung secara bersamaan ini ya. Nah, ini kan simultaneously occur. Jadi nanti dapat berlangsung bersamaan. Artinya dalam kondisi sekarang itu pesawat juga mengalami roll juga mengalami pitch. Nah, itu berarti kita tidak bisa hanya menentukan sudut roll pitch itu dari satu sumbu saja. Nah, untuk itu sudah dikembangkan persamaan sehingga nanti menghasilkan persamaan seperti ini. Nah, ini untuk sudut pitch-nya yaitu AX per AY kuadrat plus AZ kuadrat di akar. Kalau untuk ini untuk sudut pitch-nya, untuk roll-nya ini AY per AY kuadrat plus AZ kuadrat. Nah, ini sudah banyak digunakan sejak lama ini ya. Kalau kita melihat banyak jurnal itu sudah digunakan sejak sebelum tahun 2010 ini ya untuk menentukan sudutnya ini seperti ini. Jadi nanti kita kalau mau menentukan roll itu bisa cukup menggunakan persamaan ini, kemudian untuk pitch bisa menggunakan persamaan ini. Nah, berarti kita bisa menentukan sudut untuk roll dan pitch itu dari data akselerasi yang didapat oleh sensor akselerometer. Dan tentunya sensor akselerometer yang kita gunakan harus akselerometer yang menggunakan tipe 3DOF, 3 degree of freedom. Berarti nanti bisa mendeteksi untuk percepatan arah X, percepatan arah Y, percepatan arah Z. Nah, hasil sudut roll dan pitch ini ya, ini merupakan hasil perhitungan. Jadi istilahnya berbeda dengan sudut roll pitch hasil dari giroskop, itu kan prediksi. Kalau ini hasil perhitungan. Kenapa? Karena ini kita bisa menghitung langsung. Kapanpun T-nya entah itu apa yang sebelumnya, entah itu T-nya sekarang, waktunya sekarang, atau T-nya yang akan datang, nanti kita bisa menghitung sudut roll pitch itu menggunakan persamaan ini. Tidak perlu tergantung dari sudut roll pitch pada T sebelumnya. Nah, ini berbedanya dengan kalau menggunakan giroskop ya. Kalau giroskop kan harus dihitung sudut awal dulu nanti baru dipropagasikan menghasilkan sudut sekarang. Tapi kalau jadi perhitungan sudut sekarang menggunakan giroskop itu tergantung data yang sudut sebelumnya. Nah, tapi kalau menggunakan data dari sensor akselerometer itu langsung dapat diketahui sudut sekarang seperti ini, langsung ketemu seperti ini. Nah ini perbedaannya seperti itu. Cuma memang nanti baik sensor giroskop maupun sensor akselerometer itu mempunyai draw. Nah, draw itu nanti akan menjadikan adanya galet pada hasil perhitungan sudut roll dan pitch. Nah, ini jadi memang masing-masing sensor itu mempunyai galet dan galet itu besar kecilnya ya tergantung dari sensor yang kita gunakan. Nah, jadi ini bab 2 ini perhitungannya lebih mudah ya, tinggal menggunakan rumus ini langsung ketemu sudut roll dan pitch-nya. Oke, ada yang tanya mungkin? Nah, sekarang itu tentang roll pitch, attitude. Nah, kalau tentang heading-nya bagaimana? Ya. Nah, kalau heading ini juga pada prinsipnya mudah, cuman di sini harus ada sedikit kehati-hatian. Jadi untuk heading itu arah ya. Jadi heading itu nanti arah pesawat yang nanti itu dapat ditentukan menggunakan penyimpangan pesawat terhadap arah medan magnet bumi. Nah,
Ini gambaran medan magnet bumi. Ya. Medan magnet bumi itu dapat dianggap di dalam bumi itu kan ada kutub magnet utara, ya. Kutub magnet utara itu yang ini north itu ada di bagian selatan, kutub magnet selatan ada di bagian utara. Sehingga di sini itu arahnya di sini, arahnya medan magnet keluar. Di sini masuk. Nah, kita di bumi ini menggunakan perjanjian yang di sini itu merupakan magnet utara, yang di sini menggunakan di sini merupakan kutub utara ya. Jadi ini kutub utara, ini kutub selatan. Kutub utara bumi itu ada di tempat yang paling utara di bagian bumi, yang di dalamnya itu ada kutub selatan magnet bumi. Kutub selatan bumi itu merupakan tempat yang paling selatan, ya, kutub selatan bumi di Antartika itu merupakan tempat paling selatan. Di dalamnya atau di bawahnya itu ada kutub utara magnet bumi. Nah, ini harus hati-hati seperti itu. Dan kutub magnet bumi itu tidak tepat mengarah ke kutub bumi. Nah, ini kutub magnet bumi yang utara itu tidak tepat mengarah ke kutub bumi. Jadi ini ada kemiringan ini. Demikian juga yang kutub selatan magnet bumi itu tidak tepat mengarah ke kutub utara bumi. Nah, ini ada sekitar sudut 11 sekian derajat di sini ya. Ada sudutnya di sini dan ini nanti akan mengakibatkan nanti arah dari medan magnet bumi itu ini kan mestinya kalau di kutub utara itu kan masuk di sini ya. Tapi ini kan ternyata tidak. Di kutub utara tidak tepat masuk. Yang tepat masuk itu malah ada di daerah di sini ya. Nah, demikian juga yang di bagian selatan ini. Yang tepat keluar itu bukan di tepat di kutub buminya, tidak tepat di kutub selatan bumi, tapi di sini ada di sekitar sini, ada agak melenteng sedikit. Ya, kenapa kok kutub bumi kok tidak ditempatkan di kutub di atasnya kutub magnet bumi? Karena kutub bumi ini merupakan sumbu rotasi bumi. Jadi sumbu rotasi bumi ini dipakai sebagai kutub bumi. Tapi kutub magnet bumi itu tidak tepat di situ. Ada penyimpangan beberapa derajat di sini. Nah, di sini sesuai dengan perjanjian untuk arah medan magnet itu keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Berarti ini keluar di sini. Nah, ini masuk ke sini, masuk ke kutub selatan bumi gitu ya. Nah, di sini medan magnet bumi itu tidak akan sama di semua permukaan bumi. Tentunya semakin tinggi ketinggian, itu akan semakin kecil medan magnet bumi. Medan terbesar itu ada di sekitar daerah kutub itu ya, sekitar 60 militesla atau 60 mikrotesla ya, atau sekitar 60.000 nanotesla. Dan yang paling kecil itu ada sekitar khatulistiwa 30.000 nanotesla ini ya. Jadi di khatulistiwa itu merupakan akan terkenai medan magnet yang lebih kecil dibanding ke daerah kutub. Nah, kemudian arahnya pun juga tidak akan tepat ya, tidak akan tepat ke utara, tidak akan tepat ke utara kutub bumi. Tapi di sini arahnya kalau di bagian selatan khatulistiwa itu nanti akan mengarah ke utara tapi agak ke atas. Kemudian yang di bagian utara ini, di bagian utara khatulistiwa nanti akan mengarah ke utara tapi lebih ke bawah arahnya. Sampai nanti di daerah kutub itu nanti mungkin sangat ke bawah arahnya. Nah, itu. Nah, sehingga kalau kompas itu nanti kita letakkan di khatulistiwa ya nanti memang biasanya mengarah ke utara, tapi kalau nanti di daerah agak ke selatan, jauh dari khatulistiwa nanti arahnya akan ke utara tapi lebih cenderung ke atas. Nah, itu. Nah, kemudian ini mungkin lebih detailnya seperti ini ya. Jadi ini di sebelah selatan khatulistiwa itu mengarah ke atas, di sebelah utara khatulistiwa mengarah ke bawah. Nah, ini nanti di setiap permukaan bumi itu bisa berbeda-beda sudutnya ya. Nah, sekarang kalau kita lihat komponen magnet bumi,
komponen dari magnet bumi itu kan nanti seperti ini. Komponen dari medan magnet bumi. Jadi ini misalnya ini F ini arahnya. F ini merupakan komponen utama medan magnet bumi. Nanti ada komponen yang ke utara, ada komponen yang ke timur, ada komponen yang ke selatan. Contohnya ini kan kalau di sini berarti mungkin ini semua komponen mengarah ke utara tepat. Yang ke bawah tidak ada. Kalau di sini, nah ini sebagian besar ke utara, sebagian ke bawah. Ini kan, jadi ini kan kalau dibuat vektornya kan ini mengarah ke bawah, berarti sebagian ke utara, sebagian ke bawah. Kalau di selatan khatulistiwa, berarti nanti sebagian besar ke utara, sebagian ke atas. Nah, jadi berarti nanti medan magnet bumi itu kalau kita lihat itu nanti ada arah ke utaranya, ada arah ke atas atau ke bawahnya. Dan di beberapa tempat pun yang ada yang mengarah ke timur atau ke barat nanti. Ya, nanti akan kita lihat nanti gambarnya. Nah, jadi ini merupakan gambaran dari medan magnet bumi. Ini arahnya medan itu F. Ini. Nah, nanti ada komponen yang arah ke bawah. Kalau ke atas berarti nanti tinggal dikalikan -1. Ada komponen ke utara, ada komponen ke timur. Nah, nanti tinggal kita lihat aja nanti di sensornya nanti akan terbaca semua. Nah, kita menggunakan kesepakatan seperti ini ya. Jadi yang arahnya ke utara itu MX, arahnya ke timur itu MY, arahnya ke selatan itu arahnya ke bawah itu MZ. Nah, sekarang penyimpangan dari arah utara, nah itu kan kita bisa hitung dengan mudah ini ya. Ini kan penyimpangan ke utara itu kan ini. Nah, ini kan kita dapat menghitung sudut ini dari mana? Ini dari cukup ini ya. Sudut ini kita hitung bagaimana caranya? Cukup menggunakan arkes tangan. Berarti arkes tangan MY per MX. Nah, udah ketemu. Jadi kita kan nanti hanya menentukan arah penyimpangan terhadap arah utara. Arah utara ini MX, ya, arah utara ini MX, kemudian arah ke timur ini MY. Nah, sehingga nanti kalau dihitung MY per MX, nah ini perbandingannya menjadikan tangen. Nah, berarti untuk menghitung sudut ini cukup menggunakan arkes tangen. Arkes tangen MY per MX itu sudah diketahui biding dari pesawat. Nah, itu pada umumnya untuk menghitung biding itu seperti itu. Jadi kita cukup mendapatkan data dari magnetometer ke arah timur, data magnetometer ke arah utara, nah tinggal menggunakan kita masukkan rumus ini, arkes tangen MY per MX. Itu sudah ketemu. Nah, ini umumnya seperti ini. Ya. Tetapi, nah ini ya, ada tetapinya tapi memang di sini. Ya, ternyata arah dari medan magnet bumi itu kadang-kadang tidak tepat ke utara gitu. Nah, ini yang jadi masalah itu seperti itu. Arah medan magnet bumi tidak tepat ke utara. Nah, tapi bersyukur juga ya di negara kita itu penyimpangannya berapa? Kalau ternyata penyimpangannya 0. Ya, berarti kalau di sini kita menggunakan kompas ya tepat nanti. Kenapa? Karena memang arah medan magnet bumi itu memang ke utara. Ke utara dan nanti ada komponen ke atas atau ke bawah. Ya, jadi ke utara tapi miring ke atas atau miring ke bawah. Tapi di tempat lain itu ada yang tidak 0. Contoh, ini di sini. Di daerah, nah mungkin daerah timur sini ya, daerah apa ini? Di daerah Australia bagian timur. Daerah Selandia Baru. Nah, ini daerah di sini itu penyimpangannya 10 derajat. Artinya apa? Artinya medan magnet bumi itu tidak mengarah ke utara, tapi mengarah ke utara miring 10 derajat ke timur. Di daerah Selandia Baru di sini, daerah Selandia Baru di sini, itu medan magnet bumi itu tidak mengarah ke utara, tapi mengarah ke utara miring 20 derajat ke timur. Nah, kalau memang daerah itu ada penyimpangan terhadap arah utara, nah, dan penyimpangan itu dinamakan dengan deklinasi ya. Nah, maka kita harus memasukkan data deklinasi tadi. Nah, ini sehingga nanti heading dapat ditentukan dengan arkes tangan ini minus deklinasinya.
Contoh kalau deklinasi di sini 10 derajat, berarti ya kurangi 10 derajat. Deklinasi di sini 20 derajat, berarti 20 derajat. Nah, itu. Deklinasi tiap negara itu nanti berbeda-beda ya. Kalau di negara kita, ini kebetulan ini di Sumatera ini ya, deklinasinya 0. Di sini 10 derajat. Kalau di sini ya tinggal dihitung aja, ini di skala 5, berarti ini berarti 2 derajat ya. 2, 4, 2 derajat, 4 derajat, 6 derajat, 8 derajat, itu deklinasinya. Di daerah lain ada yang mencapai 20 derajat, ini ya, 20 derajat, 20 derajat positif. Ini 20 derajat negatif. Berarti di sini itu arah dari medan magnet bumi itu tidak tepat ke utara, tapi ke utara menyimpang 20 derajat minus, berarti 20 derajat ke arah mengarah ke barat gitu. Nah, itu. Jadi di tiap daerah bumi itu nanti sudut deklinasinya itu nanti tidak akan selalu sama. Nah, untuk itu kan kompas ya, software kompas itu kan nanti mestinya ya, kalau kita menggunakan software kompas yang di HP itu nanti mestinya dia nanti connect ke network, connect ke jaringan, dan nanti connect dengan GPS mestinya ya. Dari data GPS nanti dapat ditentukan lokasi tempat tersebut. Nah, dari lokasi tempat tersebut nanti akan lihat dia harusnya mestinya melihat database-nya. Oh, kebetulan saya itu berada di Brasilia. Brasilia itu sini. Oh, Brasilia itu sini ya. Brasilia itu sini. Nah, sekitar sini ya. Nah, maka dia harus cek dulu. Oh, Brasilia itu deklinasinya berapa derajat? Nah, berarti dia menentukan sudutnya itu harus menggunakan rumus tadi itu dan ditambah dengan kompensasi adanya deklinasi atau penyimpangan terhadap arah utara. Nah, itu jadi kalau kita menggunakan kompas yang software yang di HP itu mestinya ya dia nanti ngecek menggunakan GPS dia di lokasi mana, kemudian dia melihat database-nya berapa daerah tersebut itu deklinasinya. Nah, kalau kita menggunakan kompas yang menggunakan jarum ya ada beberapa daerah tentunya yang tidak akan tepat gitu ya, yaitu nanti akan ada sedikit penyimpangan nanti. Nah, itu untuk menentukan heading itu seperti itu ya. Jadi pada intinya menggunakan persamaan seperti ini. Cukup mudah ya. Ya. Memang persamaan ini merupakan persamaan dasar yang digunakan untuk penentuan heading. Nah, sehingga nanti heading atau yo ya. Jadi heading itu nanti penyimpangan terhadap arah utara tadi itu. Dapat ditentukan menggunakan data yang didapat dari sensor magnetometer. Sehingga kalau kita gabungkan nih ya, untuk altitude itu bisa menggunakan data dari sensor akselerometer, kemudian untuk heading itu nanti bisa menggunakan data dari magnetometer. Ini rumus dasar. Loh, kok rumus dasar? Berarti ada rumus pengembangannya? Iya. Ya, nanti akan di bab 3 nanti akan kita lihat ya. Jadi rumus ini merupakan rumus dasar. Rumus dasar itu nanti dapat digunakan pada saat pesawat itu dalam keadaan tertentu. Tapi untuk keadaan yang lain, kadang-kadang rumus ini tidak dapat digunakan. Artinya harus dikompensasi dengan persamaan yang lain. Nah, itu untuk menentukan heading, altitude dan heading itu seperti ini. Ya. Oke, silakan. Ada yang tanya mungkin?